ini adalah sedikit dari koleksi Syngonium aku. Nah, baru punya ini doang. Wishlistnya masih banyak. Yang paling pertama itu pengen banget punya yang Syngonium Pink Splash. Itu dulu dah. Yang lain ntar aja. Pokoknya lagi kepengen Syngonium Pink Splash. Nah, sebenarnya udah dapat sih seller Syngonium Pink Splash, dan juga udah lumayan cocok dengan tanamannya dan harganya, cuman belum aku deal karena ntar dulu masih mikir. Nah, nanti kalau misalkan udah tercapai itu wishlistnya, nanti aku bahas lagi di videonya. Nah, jadi kali ini aku pengen bahas yang ada dulu. Nah, ini aku ada 5 macam, sebenarnya ada 6. Satu itu Syngonium Podophyllum yang ada di sebelah sana. Nah, itu Syngonium Podophyllum. Nah, beda banget ya dengan yang Syngonium batik ini. Mungkin sekilas hampir mirip, tapi sebenarnya beda banget, karena kalau yang Syngonium batik ini dia itu batiknya lebih, coraknya itu lebih semburatnya ke kanan ke kiri gitu ya. Tapi kalau yang Syngonium Podophyllum ini, bentar nih. Kalau Syngonium Podophyllum ini dia itu corak batiknya cuma ke samping-samping, dan juga dia dominan hijau. Dominannya warna hijau. Sedangkan yang si Syngonium batik itu sendiri itu dominannya putih. Hijaunya itu cuman kayak semburat-semburat aja. Nah, seperti ini nih. Ini cantik banget. Ini masih daun barunya nih. Daun baru banget. Warnanya itu belum terlalu keluar putihnya, jadi masih hijau. Nah, kalau daun yang udah lama, putihnya keluar banget. Terus ini Syngonium variegata, Syngonium Podophyllum variegata, atau Syngonium Podophyllum variegated. Nah, kalau yang ini itu variegatanya nggak ke semua daun ya, jadi ada daunnya juga yang hijau. Jadi dia tuh selang-seling keluarnya. Habis keluar hijau, terus keluar yang variegata, terus yang hijau, terus yang variegata lagi gitu, selang-seling. Nah, katanya kalau misalkan kita mau mempertahankan warna variegatanya, kita harus cutting gitu katanya ya, tapi aku juga belum pernah nyoba. Jadi dia itu kan kita bisa lihat dari si batangnya ini. Kalau dia variegata, batangnya itu biasanya pasti variegata juga. Nah, ini bisa kita cek sendiri tuh. Ini kelihatan ya batangnya tuh warnanya variegata. Nggak mau fokus. Nah, batangnya itu warnanya variegata. Jadi kalau kita mau pertahanin yang variegatanya, kita bisa potong di sini nih. Kita bisa cutting di bagian sini. Pokoknya di bagian yang daunnya itu variegata, kita bisa cutting di sini, kita perbanyak lagi. Karena kan dia juga punya akar angin. Jadi gampang banget sebenarnya untuk diperbanyaknya. Nggak perlu takut karena si Syngonium ini juga jenis yang gampang banget hidup. Nah, jadi kalau ditanya gimana caranya supaya keluar warnanya gitu, sebenarnya aku juga nggak begitu yakin ya, karena dari beberapa yang aku lihat katanya kalau Syngonium itu di tempat yang teduh dia lebih keluar warnanya, sedangkan di tempat yang kena panas itu warnanya nggak keluar. Tapi aku juga nggak begitu yakin ya, karena jenisnya juga banyak dan aku juga nggak tahu apa itu berlaku ke semua jenis Syngonium atau hanya beberapa aja. Nah, kalau yang satu ini sebenarnya adalah Syngonium mojito. Seharusnya dia itu bercaknya itu kekuning-kuningan gitu ya, seperti halnya Syngonium mojito yang kita tahu. Tapi entah kenapa Syngonium mojitoku ini lebih dominan hijaunya daripada kuningnya. Jadi motifnya itu nggak benar-benar keluar. Nah, kayak gini nih. Motifnya cuma pelit banget.
Sama yang di sebelah sini juga motifnya nggak bisa keluar sempurna. Ini malahan hijau banget, motifnya cuma di bagian di ujung-ujung doang. Ini kemarin aku taruhnya di tempat yang terkena matahari sore, setiap sore. Nah, katanya nih kalau misalkan dia ditaruh di tempat yang dingin seperti kayak di daerah Jawa gitu ya, kayak di Malang atau di Bandung, itu dia bisa keluar banget ininya, coraknya. Katanya dia kalau di tempat dingin coraknya keluar, sedangkan di tempat yang panas coraknya jadi hijau. Nah, aku ini baru banget pindahin dia akhirnya ke tempat yang teduh, gak terkena matahari. Aku mau nyoba apakah memang coraknya bisa keluar atau enggak. Terus ini adalah Syngonium pink. Ini yang udah mature size. Jadi ini daunnya bisa dilihat sudah terbelah, udah ada kuping. Nah, udah ada kuping. Nah, ini malahan kupingnya udah mau bercabang dua kayak gini. Nah, ini udah mature size banget. Dari awalnya yang dulu size biasa kayak gini, sekarang udah mature size. Nah, ini juga perawatannya gampang banget. Kalau yang ini memang aku taruhnya di tempat teduh, dan memang sih dia lebih ngeping ya. Kalau di tempat yang teduh itu jadi ngeping gitu. Untuk yang Syngonium pink ini perawatannya juga nggak susah ya. Jadi aku semprot antrakol setiap seminggu sekali. Ini juga masih ada bekasnya nih, biar sehat aja tanamannya. Terus pupuknya juga cuman pupuk slow release seperti biasa. Terus dia nih agak lumayan cepet kering ya tanahnya, karena memang tanahnya tuh aku bikin poros, jadi cepet kering otomatis. Biasanya 2 hari sekali aku siram. Nah, yang ini hampir sama dengan yang di belakang sini. Kalau ini Syngonium Maria Alushan, warnanya itu coklat kehijauan gitu, tapi lebih ke coklat. Nah, terus setiap daun baru yang keluar, daunnya tuh warnanya pink ke peach kayak gini. Nah, ini daun baru. Nah, kalau ini kan berbeda dengan yang jenis Podophyllum kayak gini. Nah, ini tuh dia daunnya tuh, model daunnya tuh lebih kayak gendut gitu. Terus ininya nggak terlalu panjang gini. Ininya nggak terlalu panjang ke samping. Jadi dia modelnya hampir kayak bulat, kayak love gitu. Yang ini juga perawatannya sama dengan yang ini. Aku taruh di tempat teduh, dan ya dia nggak berubah jadi hijau, dia malah jadi coklat. Jadi coklat banget malahan kalau ditaruh di tempat yang teduh. Dan daun barunya keluarnya selalu warnanya kayak gini, cantik. Ini sebenarnya masih bisa dipisah, mungkin jadi 2 atau 3 pot, karena memang dia kan merumpun, bukan merambat seperti Podophyllum ya. Kalau yang jenis kayak Podophyllum gini kan dia langsung merambat ke atas terus gitu, manjat. Nah, kalau yang ini dia tuh merumpun, jadi dia numbuh ke samping. Jadi sebenarnya bisa dipisah, dan biasanya keluar akarnya kayak gitu. Ada akar, yang penting ada akar. Biasanya kalau kita cutting itu udah aman kok, insya Allah. Asal kita nggak langsung taruh di matahari yang langsung gitu, taruh di tempat teduh dulu. Nah, itu dia seputar tanaman Syngonium aku yang nggak seberapa ini. Yang harganya juga masih terjangkau, sangat terjangkau banget untuk kita koleksi, dan dia cakep-cakep banget semuanya. Yang penting semuanya itu dirawat subur-subur, nggak mati. Nah, itu tuh udah suatu pencapaian yang luar biasa banget. So, thank you sudah nonton videoku, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa juga follow Instagramku @tingtatin. Sampai jumpa. Assalamualaikum.